Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel Ain Solution ya guys ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal lagi, yang mana kita akan membahas mengenai soal-soal tes CPNS ya teman-teman, yaitu tes inteligensi umum atau biasa orang-orang sebut itu tes TIU. Oke, langsung saja ya guys ya, kita ke soalannya. Oke, soalan pertama yaitu di sini kita punya Bu Sinta membeli sebuah sepeda motor bekas dari saudaranya, mana seharga 25 juta. Namun setelah beberapa minggu ia memutuskan untuk menjual kembali motor tersebut karena merasa tidak nyaman mengendarainya. Motor itu kemudian dijual seharga 23 juta. Maka kerugian yang dialami Bu Sinta adalah A. 6%, B. 7%, C. 8%, D. 9%, E. 10%. Oke teman-teman, silakan teman-teman pause video ini untuk menjawab persoalan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan. Kemudian setelah teman-teman selesai menjawab soalnya, silakan play kembali untuk melihat pembahasannya. Oke. Sekarang kita akan membahas soal ini bersama-sama. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita punya Bu Sinta, dia membeli sebuah sepeda motor bekas dari saudaranya sebesar 25 juta. Namun setelah beberapa minggu ia menjualnya kembali dengan harga 23 juta. Nah, di sini yang ditanyakan teman-teman yaitu kerugian yang dialami oleh Bu Sinta itu berapa. Nah, cara mencari kerugiannya yaitu pertama-tama kita kurangi dulu harga beli dengan harga jualnya teman-teman, yaitu 25 juta. 25 juta itu kita kurangi dengan 23 juta. Nah, ini hasilnya itu sebesar 2 juta ya teman-teman. Nah, setelah kita dapat selisihnya, kita langsung dapat menghitung kerugian yang dialami Bu Sinta. Oh ya, yang diketahui di sini yaitu dari pilihannya itu dalam bentuk persenan ya teman-teman, sehingga hasilnya itu nanti dalam bentuk persen. Nah, kembali dari sini 2 juta ini kita bagi dengan modal yang kita gunakan teman-teman untuk mendapat kerugiannya. Kemudian hasil dari itu kita kali dengan 100%. Jadi nilai selisihnya yaitu 2 juta. 2 juta kita bagi dengan harga modalnya teman-teman, yaitu 25 juta. Kita kali dengan 100%. Kenapa? Karena dari pilihannya itu dalam bentuk persenan. Ini dapat kita sederhanakan ya teman-teman. Ini nolnya kita coret. Ini 25, 100, ini sisa 4 kali 2 itu 8. Jadi bebannya itu 8%. Bebannya C ya teman-teman. Oke, sangat mudah ya soalan ini. Oke, buat teman-teman yang berhasil menjawab soalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman, congratulations. Kita ke soalan selanjutnya. Oke, di sini kita punya soal lagi. Rina membeli satu lusin jilbab dengan total harga 1.800.000. Ia menjualnya masing-masing jilbab seharga 180.000. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh oleh Rina? A. 10%, B. 12%, C. 15%, D. 18%, E. 20%. Oke teman-teman, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan waktu teman-teman untuk menjawab soalan ini terlebih dahulu. Silakan teman-teman pause videonya dan play kembali videonya ketika teman-teman sudah berhasil menjawab soalan ini. Oke, sekarang kita akan menjawab soalan ini bersama-sama. Oke, yang diketahui di sini teman-teman yaitu Rina dia membeli satu lusin jilbab dengan total harga 1.800.000. Jadi
satu lusin jilbab itu satu lusin itu kan dia 12 lembar atau 12 buah. Nah, ia menjual masing-masing jilbab seharga 180.000. Jadi jilbab yang dijual oleh Rina itu 180.000 per buahnya. Jadi yang pertama kita harus cari di sini, kita harus mencari nilai dari 1.800.000 ini berapa sih per buahnya, teman-teman. Nah, untuk mencari ini kita tinggal bagi saja. Jadi 1.800 kita bagi 12. Itu 150.000. Nah, hasil dari pembagian ini itu nilai dari satu buah jilbabnya, teman-teman. Jadi gini, harga satu lusin jilbabnya kan 1.800.000. Nah, harga satu buah jilbabnya yaitu 150.000. Nah, Rina menjual harga satu jilbabnya itu 180.000. Jadi keuntungan yang didapat Rina yaitu 180.000. Kita kurang dengan 150.000. Itu sebesar 30.000. Ini 30.000. Jadi keuntungan yang dapat ditarik oleh Rina yaitu 30.000 per buahnya. Nah, berapa sih persentase keuntungan? Sama seperti sebelumnya, teman-teman. Kita tinggal bagi keuntungan yang didapatkan yaitu 30.000 per buahnya. Kita tinggal bagi harga modalnya per buah yaitu 150.000. Jadi 150.000. Nah, dikali 100 karena yang diketahui di situ dipilihannya itu dalam bentuk persen sehingga dikali 100 ya, teman-teman. Ini didapatkan, kita dapat sederhanakan sehingga didapatkan itu 20 ya, teman-teman, 20%. Jadi jawabannya Oke. Buat teman-teman yang berhasil mengerjakan soalan ini dengan benar, selamat ya, teman-teman. Anda sangat keren. Oke, kita ke soalan selanjutnya. Nah, soalan selanjutnya yaitu Dina membeli sebuah smartphone tahun lalu seharga 6 juta. Tahun ini ia memutuskan untuk menjualnya seharga 4.500.000. Berapakah persentase kerugian yang dialami Dina dari penjualan smartphone tersebut? Pilihannya yaitu A 30%, B 25%, C 20%, D 15%, E 10%. Oke, sama seperti sebelumnya, teman-teman. Silakan teman-teman menjawab soalan ini terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke, sekarang kita akan membahas soalan ini bersama-sama ya, teman-teman. Nah, di sini yang diketahui yaitu Dina membeli sebuah smartphone tahun lalu dengan harga 6 juta. Nah, mana smartphone ini dijual oleh Dina seharga 4.500.000. Berapakah persentase kerugian dialami oleh Dina? Oke, di sini kita tinggal kurangi A aja ya, teman-teman. Sangat mudah. 6 juta kita kurang dengan 4.500.000. 4.500.000. Ini 4. Oke, hasilnya yaitu 1.500.000. 1.500.000. Nah, yang kita ingin cari yaitu persentase kerugian. Jadi sama seperti sebelumnya ya, teman-teman. 1.500.000 ini kita bagi dengan modal awalnya yaitu 6 juta. Karena yang di sini itu dia dalam bentuk persen sehingga kita kali dengan 100. Jadi bentuknya itu 1.500.000. Kemudian kita bagi dengan 6 juta. Dikali dengan 100%. Jadi ini kita dapat sederhanakan ya, teman-teman.
Ini dapat kita coret, ini juga dapat kita coret, ini dapat coret, dicoret. Jadi 15/6 dikali 10 yaitu sekitar 25% ya. 25% ya teman-teman. Sehingga jawabannya di sini B. 25%. Oke, buat teman-teman yang berhasil mengerjakan soalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman, Anda sangat hebat. Oke, kita ke persoalan selanjutnya. Oke, soalan selanjutnya yaitu Pak Rudi membeli setengah kuintal gula seharga 500.000. Ia kemudian menjual seluruh gula tersebut seharga 620.000. Maka persentase keuntungan diperoleh oleh Pak Rudi dari penjualan gula tersebut adalah A 20%, B 22%, C 24%, D 26%, E 28%. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman, silakan teman-teman pause videonya, kemudian menjawab soalan ini terlebih dahulu sebelum ke pembahasannya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas soalan ini bersama-sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas ya teman-teman mengenai soalan ini. Dimana di sini kita ketahui yaitu Pak Rudi dia membeli setengah kuintal gula seharga 500.000. Kemudian ia menjual seluruh gula tersebut dengan harga 620.000. Maka persentase keuntungan yang diperoleh Pak Rudi dari penjualan gula tersebut adalah itu berapa? Oke, cara menjawabnya itu cukup mudah ya teman-teman. Ini kita tinggal kurangi yaitu 620.000. 620.000 kita kurang dengan 500.000. Itu kita dapatkan 120.000. Nah, ini keuntungannya ya teman-teman dia dapatkan. Nah, untuk mencari persentasenya yaitu 120.000, kita bagi dengan modalnya teman-teman yaitu 500.000. Jadi 120.000 kita bagi dengan 500.000. Kemudian kita kali dengan 100. Kenapa kita kali 100? Karena di sini dari pilihan jawabannya itu dalam bentuk persenan. Sehingga kita kali persen yaitu kali 100. Oke, jadi sini kita dapat sederhanakan ya teman-teman. Sini kita dapat coret nolnya. Ini kita coret, ini kita coret, ini coret 1. Sehingga di sini didapatkan sekitar 24% ya. 24%. Sehingga jawabannya itu C. Oke. Oke, buat teman-teman telah berhasil menjawab soalan ini dengan benar, congratulations ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit tugas ya buat teman-teman. Karena ini soalan terakhir, jadi saya berikan ke teman-teman saja untuk menjawab soalan ini. Yang mana di sini soalannya yaitu dia ini menjual sebuah laptop milik saudaranya melalui situs jual beli online, di mana saudaranya sendiri itu dia meminta dia ini untuk menjualnya dengan kondisi merugi 20% dari harga beli. Jika harga jual laptop tersebut itu 8.800.000, maka berapakah harga belinya? Itu A 10.800.000, B 11 juta, C 11.200.000, D 11.500.000, E 11.600.000. Oke, silakan teman-teman jawab soal ini ya teman-teman. Silakan teman-teman berikan jawabannya di kolom komentar atau DM di Instagram atau di TikTok atau di YouTube saya teman-teman. Silakan di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Silakan teman-teman berikan di kolom komentar
berapa sih teman-teman yang dapat jawab, apa kendalanya, dan saran bagi video ini ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.